Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pemirsa channel YouTube Babu Salam Online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menjelang datangnya bulan suci Ramadan 2020, saya Ahmad Syuhada, pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Babu Salam, mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan yang sebentar lagi, mungkin sekitar 20 hari lagi. Ramadan adalah bagian dari sebuah ibadah yang memiliki cakupan yang lebih luas, baik pada sudut pandang duniawiyah maupun pada sudut pandang spiritual. Makanya di dalam Ramadan itu ada dua instruksi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Instruksi di akhir Ramadan itu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ada dimensi zahiriyah, materialis, dan ada kemudian dimensi spiritualis. Dalam dimensi zahiriyah, puasa menumbuhkan kesehatan zahir yang memang kita dianjurkan untuk melakukan sebuah upaya kita. Imam Syafi'i membagi ilmu di dalam kajiannya, al-ilmu ilmani wa ilmu din bima'rifatul adyan atau bima'rifatul abdan. Ada dua dimensi, ada dimensi kesehatan, dimensi kemaslahatan dalam bidang tib kesehatan, dan ada dimensi spiritual dalam wilayah-wilayah keagamaan. Puasa memiliki dua cakupan penting dalam kajiannya. Yang pertama dalam sudut pandang kesehatan. Puasa, hadis Rasulullah menyampaikan puasa sehat dan kesehatan. Yang kedua, puasa adalah merupakan sebuah upaya pematangan spiritual, pendekatan, melakukan sebuah formula dialog dengan Rabbul Izzah Azza wa Jalla. Apalagi bertepatan dengan situasi sekarang ini yang kemudian hari ini adalah bagian dari fenomenal yang sangat luar biasa. Entah itu bentuknya seperti apa kemudian ini diciptakan atau kemudian dibuat oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab, atau apapun bentuknya. Tetapi ini adalah bagian dari sebuah peringatan Allah yang ditujukan kepada kita, khususnya kaum muslimin, umumnya kepada seluruh umat manusia. Allah membuat perumpamaan kecil seperti di dalam surat Yasin dengan perumpamaan nyamuk misalnya, atau apa. Itu adalah bagian-bagian yang memang kadang kita perlu menyadari betul bahwa kemampuan kita sebagai manusia itu ternyata sangat lemah sekali. Khuliqal insan dhaif. Begitu lemahnya manusia itu sehingga dengan makhluk yang sangat kecil, bahkan yang tidak bisa ditangkap oleh mata, hari ini semua orang ketakutan. Semua orang merasa terancam.
hampir di seluruh dunia. Semuanya, profesor bahkan nuklir sendiri tidak mampu untuk berhadapan dengan makhluk Allah yang kecil ini yang bernama corona. Senjata-senjata biologis yang kemudian ditakuti oleh banyak orang itu juga hari ini tidak mampu berbuat apa-apa. Jenderal-jenderal perang yang gagah berani maju di medan perang hari ini juga tidak bisa berkata apa-apa. Hanya oleh sebuah makhluk Allah yang sangat kecil sekali, bahkan tidak bisa ditangkap oleh mata kita. Ini merupakan sebuah warning bagi kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Ada sisi positif barangkali puasa besok kita cenderung lebih konsentrasi. Kalau hari ini mungkin belum puasa, lockdown kita masih sambil makan, masih sambil ngemil. Kalau besok sudah Ramadan, mungkin lockdown kita sambil baca Quran, sambil baca sholawat, atau sambil berupaya. Kalau kemudian juga ada beberapa kajian fikih yang dimunculkan hari ini oleh MUI, oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama berkaitan dengan tarawih di rumah saja, bahkan ada semacam sebuah pemikiran kajian ilmu pengetahuan yang sampai pada tingkat Hari Raya Idul Fitri juga bisa saja kemudian diadakan di rumah saja. Kemudian banyak sekali menimbulkan polemik dan perdebatan di tengah-tengah masyarakat kita hari ini. Dalam sebuah kondisi tertentu, hukum fikih bisa saja kemudian. Di dalam Quran tentang puasa saja ada semacam sebuah keringanan. Seperti halnya maridun aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra. Kalau Anda kemudian dalam keadaan sakit, bahkan spesifikasi sakit di sana tidak disebutkan. Banyak sekali kajian para ulama fuqaha menyangkut tentang persoalan sakit yang memperbolehkan orang untuk berbuka puasa. Bahkan dalam perjalanan juga banyak sekali perdebatan. Jadi Allah memberikan perintah kepada setiap manusia tidak dalam kondisi untuk memberatkan dan membahayakan manusia itu sendiri. Bahkan puasa sendiri yang boleh, yang dilakukan 1 tahun 1 kali, Allah memperbolehkan Anda berbuka puasa kalau kemudian dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam kondisi membahayakan. Seorang ibu hamil akan membahayakan anaknya, maka kemudian dia boleh berbuka puasanya. Kemudian seseorang yang dalam keadaan safar juga boleh berbuka puasanya. Karena intinya dari sebuah perintah adalah sebuah kemaslahatan. Jadi saya ucapkan selamat berbuka puasa dan saya himbau kepada seluruh santri di Pondok Pesantren Salafiyah Salam, konsentrasi di rumah, rajin baca Quran, khatamkan Quran, baca sholawat, baca li khamsatun nutfi biha harrala bil hatim al mustafa wal murtadu wa ibnahu mafaqat. Terus dilakukan terus sambil upaya mendekatkan, insya Allah wabah ini akan selesai bulan Ramadan. Allah akan mengangkat semua bulan Ramadan dan kita berlebaran dengan sesuatu yang baru dan bersih, insya Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.